Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tubuh manusia memiliki rongga tubuh yang di sana terdapat organ-organ dalam yang berguna untuk menunjang kehidupan manusia. Tubuh manusia memiliki dua kelompok rongga tubuh. Yang pertama adalah anterior body cavity, yang kedua adalah posterior body cavity. Posterior body cavity terdiri atas cavum cranium dan canalis vertebralis, yang di sana ditempati oleh sistem saraf pusat, yakni parenkim otak dan medula spinalis. Anterior body cavity terdiri atas cavum thorax dan cavum abdominopelvis. Cavum thorax dan cavum abdominopelvis dibatasi oleh suatu struktur yang disebut dengan diafragma. Antara cavum abdomen dengan cavum pelvis tidak terdapat suatu struktur pembatas tertentu sebagaimana diafragma. Cavum pelvis merupakan suatu ruang yang terdapat di dalam os pelvis. Kita juga bisa menyebutnya pelvic gilder atau gelang pelvis. Cavum pelvis terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah cavum pelvis mayor yang terdapat di posisi yang lebih superior, dan cavum pelvis minor yang terdapat pada posisi yang lebih inferior. Di antara keduanya terdapat suatu bidang yang membatasi yang disebut dengan adytus pelvis. Cavum abdomen dibagi menjadi dua ruang yang dibagi oleh suatu struktur yang disebut dengan peritoneum. Struktur ini membagi cavum abdomen menjadi intraperitoneum dan retroperitoneum. Cavum intraperitoneum dibagi menjadi dua ruang. Ruang yang pertama adalah bursa omentalis yang terdapat di bagian posterior dari gaster, dan yang kedua adalah cavum intraperitoneum yang mayor. Di antara kedua ruang ini hanya terdapat satu akses jalan yang disebut dengan foramen Winslow atau disebut juga dengan foramen epiploica. Cavum abdomen dibatasi oleh bidang yang berada di superior dan inferior. Bidang yang berada di superior sesuai dengan lokasi diafragma. Diafragma ini menempel pada processus xiphoideus menuju ke arcus costae, kemudian berlanjut hingga costae yang ke-12 hingga ke setinggi processus spinosus dari vertebra thoracalis ke-12. Bidang inferior yang membatasi cavum abdomen disusun oleh symphysis pubis, tuberculum pubis, kemudian spina iliaca anterior superior, yang di antara tuberculum pubis dan spina iliaca anterior superior ini terdapat suatu struktur yang disebut dengan ligamentum inguinalis. Dari spina iliaca anterior superior ini kemudian berlanjut ke crista iliaca. Pada crista iliaca terdapat struktur tonjolan yang disebut dengan tuberculum iliacum. Crista iliaca akan berakhir pada spina iliaca posterior superior, dan kemudian bidang itu akan berakhir pada setinggi processus spinosus dari vertebrat lumbaris kelima. Selanjutnya kita akan mempelajari lapisan-lapisan yang berada di anterior abdomen. Yang pertama adalah lapisan kulit atau kutis. Apabila lapisan kutis ini kita buka, kita akan melihat suatu struktur yang diisi oleh jaringan lemak. Struktur ini disebut dengan fascia camperi yang terisi jaringan lemak subkutan. Pada bagian dasar dari fascia camperi ini terdapat struktur jaringan ikat yang disebut dengan fascia scarpa atau disebut juga dengan stratum membranosum. Pada lapisan ini kita dapat melihat ada struktur vaskuler yang disebut dengan arteri maupun vena epigastrik superficialis. Pada bagian yang lebih profundus dari fascia scarpa terdapat aponeurosis dari beberapa muskulus yang ada di dinding anterior abdomen.
Lapisan muskulus yang pertama adalah musculus obliquus abdominis externus yang arahnya menyilang menuju ke tengah bawah. Kemudian di bawah dari musculus obliquus abdominis externus terdapat struktur otot yang arah seratnya menuju ke tengah atas. Yang disebut dengan musculus obliquus abdominis internus. Kemudian pada posisi yang lebih bawah lagi kita dapat melihat adanya musculus transversus abdominis, musculus obliquus dan musculus transversus ini akan memberikan aponeurosis yang membungkus musculus rectus abdominis yang terletak di medial. Kemudian setelah dari musculus transversus abdominis ini, ia akan berbatasan menuju ke peritoneum parietalis. Selanjutnya kita akan membahas tentang musculus rectus abdominis. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, ia terbungkus oleh aponeurosis dari otot-otot obliquus dan transversus yang ada di abdomen. Struktur pembungkus ini disebut dengan rectusit. Ia akan membungkus dari bagian anterior hingga bagian posterior dari musculus rectus abdominis. Pada bagian anteriornya, kita akan melihat musculus rectus abdominis ini memiliki sekat-sekat tendon di antara serat-seratnya yang disebut dengan intersectio tendinae. Pada bagian posterior dari musculus rectus abdominis, kita dapat lihat sarung rectus atau rectusitnya diskontinu. Struktur yang diskontinu ini merupakan batas akhir dari musculus aponeurosis dari musculus transversus abdominis yang disebut dengan linea arcuata. Pada bagian yang lebih inferior dari linea arcuata ini, ia tidak terdapat struktur aponeurosis. Dia akan langsung berbatasan dengan peritoneum parietalis. Melalui struktur linea arcuata ini, kita dapat melihat ada struktur vaskuler yang disebut dengan arteri dan vena dari epigastrik inferior. Pada dinding posterior abdomen, kita dapat melihat beberapa struktur otot. Yang pertama adalah pars muscularis dari diafragma. Yang kedua adalah musculus psoas major. Anterior dari musculus psoas major terdapat musculus psoas minor. Pada sisi yang lebih posterior, kita dapat melihat musculus quadratus lumborum. Dan pada bagian yang lebih inferior, kita dapat melihat musculus yang menutup os iliaca yang disebut dengan musculus iliacus. Di sini kita dapat melihat juga pada posisi yang lebih posterior dari quadratus lumborum terdapat musculus transversus abdominis. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur canalis inguinalis. Canalis inguinalis adalah struktur yang menghubungkan antara organ-organ yang berada di ekstra abdomen, tepatnya pada skrotum, dengan organ-organ yang ada di intraabdomen. Canalis inguinalis ini dapat kita lihat setelah kita membuka bagian roofnya yang dibentuk oleh musculus obliquus abdominis externus dan internus. Di sini kita dapat melihat canalis inguinalis. Dia terletak pada sisi medial
dan lebih superficial dan superior daripada ligamentum inguinal yang menghubungkan antara spina iliaca anterior superior dan tuberculum pubis. Pada struktur kanalis inguinalis ini pada laki-laki dia akan dilalui oleh funiculus spermaticus. Sedangkan pada wanita dia akan dilewati oleh ligamentum teres uteri. Selanjutnya kita akan mempelajari organ viscera yang terdapat pada cavum abdomen. Yang pertama, organ yang berada paling superior dan berada pada kuadran sebelah kanan dari abdomen, yakni hepar. Hepar ini lokasinya tepat berada di bawah diafragma sebelah kanan. Hepar terfiksasi oleh beberapa ligamentum. Yang pertama adalah ligamentum falciforme yang akan memfiksasikan hepar menuju ke anterior. Pada bagian paling bawah dari ligamentum falciforme terdapat ligamentum teres hepatis yang nanti dia akan berlanjut menuju ke umbilikus. Ligamentum teres hepatis ini merupakan arteri umbilikalis pada janin yang setelah proses persalinan menjadi tidak fungsional. Hepar terfiksasikan menuju ke superior oleh struktur yang disebut dengan ligamentum coronarium. Dapat kita lihat sedikit bagian dari ligamentum coronarium yang memfiksasikan hepar menuju ke diafragma. Pada hepar terdapat struktur vesica velea yang menempel di antara lobus dextra dan lobus quadratus. Selanjutnya adalah organ gaster yang terletak pada kuadran sebelah kiri, berdekatan dengan hepar. Organ gaster ini terfiksasikan ke arah superior oleh struktur omentum minus yang terletak pada curvatura minor dari gaster. Omentum minus ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ligamentum hepatogastrium yang menutup sebagian besar dari omentum minus ini. Struktur yang kedua adalah ligamentum hepatoduodenal, di mana pada bagian belakang dari ligamentum hepatoduodenal ini terdapat suatu jalur akses menuju ke area yang disebut dengan bursa omentalis yang terletak pada sisi posterior dari gaster ini. Jalur akses itu disebut dengan foramen Winslowi atau nama lainnya adalah foramen epiploica yang menghubungkan antara peritoneum maius dan bursa omentalis. Pada bagian inferior dari gaster, ia terfiksasikan oleh struktur omentum maius yang berada pada curvatura mayor dari gaster dan dia terhubung menuju ke kolon transversum. Setelah dari gaster, traktus digestivus akan berlanjut menuju ke intestinum tenue atau usus halus. Diawali dengan bagian duodenum. Usus halus bagian duodenum ini terletak pada bagian retroperitoneum. Kemudian dia akan berlanjut menjadi jejunum, ileum, hingga kemudian berakhir pada bagian terminal dari ileum menuju ke kolon ascendens. Dapat kita lihat di sini, struktur intestinum tenue atau usus halus difiksasi ke sisi posterior dari cavum abdomen oleh struktur mesenterium. Selanjutnya adalah intestinum crassum atau yang kita sebut juga dengan kolon. Dimulai dari bagian akhir dari ileum, kemudian dia akan berlanjut
ke dalam cecum yang juga merupakan bagian dari kolon ascendens. Pada cecum ini dapat kita lihat terdapat suatu struktur yang disebut dengan appendix vermiformis. Dari kolon ascendens, dia akan berlanjut menuju ke kolon transversum. Belokan antara kolon ascendens menuju ke kolon transversum disebut dengan flexura hepatis. Kemudian, dari kolon transversum, ia akan berlanjut dan menjadi kolon descendens. Belokan antara kolon transversum dan kolon descendens disebut dengan flexura lienalis. Kolon descendens berakhir pada kolon sigmoid yang nantinya akan menuju ke cavum pelvis. Di cavum pelvis, kolon berakhir dan menjadi rektum. Pada sisi posterior dari kolon, terdapat suatu struktur yang memfiksasinya ke arah posterior dari dinding abdomen. Ia disebut dengan struktur mesokolon, yang analogi dengan struktur mesenterium pada intestinum tenui. Selanjutnya adalah struktur-struktur organ yang terdapat pada cavum retroperitoneum. Yang pertama dapat kita lihat di sini adalah struktur lien, yang dia berada pada posisi yang lebih posterior daripada gaster. Lien ini juga terletak pada sisi lateral dari pankreas. Selain lien, terdapat organ Ren. Di sini ia tertutup oleh dinding belakang peritoneum, di mana dinding belakang dari peritoneum ini berasal dari penyatuan-penyatuan dari mesokolon dan mesenterium. Ini adalah Ren atau ginjal yang dekstra. Ren yang sebelah kiri berada pada lokasi ini. Ia terletak pada bagian yang lebih posterior dari peritoneum, sehingga ia juga termasuk organ retroperitoneum. Selanjutnya kita akan mempelajari sebagian organ yang terdapat pada cavum pelvis. Yang pertama adalah vesica urinaria. Ini adalah struktur vesica urinaria. Dapat kita lihat, dia berada pada posisi yang lebih anterior daripada uterus. Jika pada laki-laki, uterusnya ini tidak ada, sehingga perbatasannya adalah pada rektum. Vesica urinaria terfiksasikan menuju ke dinding anterior abdomen. Dari struktur yang disebut dengan urakus, dia akan terhubung menuju ke plica umbilicalis mediana. Lokasi ini adalah lokasi umbilikus berada. Pada sisi yang lebih lateral dari plica umbilicalis mediana terdapat sepasang struktur yang disebut dengan plica umbilicalis medialis. Plica umbilicalis medialis ini pada saat janin merupakan arteri umbilicalis yang nantinya akan terhubung menuju ke arteri iliaka, dan dia menjadi tidak fungsional setelah persalinan. Sebenarnya pada sisi yang lebih lateral dari plica umbilicalis medialis ini terdapat struktur plica umbilicalis lateralis yang di sana ditempati oleh arteri vena epigastrik inferior. Hanya saja pada preparat ini kita kurang dapat melihatnya dengan jelas. Selanjutnya kita akan mempelajari beberapa struktur yang terdapat pada retroperitoneum. Ini adalah preparat yang bagian peritoneumnya sudah diambil sebagian. Pada bagian ini kita dapat melihat cabang-cabang dari aorta abdominalis. Pertama-tama kita mengambil dulu bagian gasternya.
Sehingga pada letak ini adalah letak potongan gaster sebelum diangkat. Kemudian gaster diangkat, kita dapat melihat ada struktur pankreas. Kemudian pankreas ini kita buka, sehingga kita dapat lebih mengeksplor cabang-cabang dari aorta abdominalis. Aorta abdominalis dimulai pada suatu lubang yang terdapat pada diafragma yang disebut dengan hiatus aorticus. Aorta abdominalis ini setelah keluar dari hiatus aorticus akan segera bercabang menjadi truncus celiacus. Truncus celiacus adalah arteri yang pendek, kemudian akan segera bercabang. Yang dapat kita lihat di sini adalah cabang-cabang dari truncus celiacus. Ada cabang yang menuju ke curvatura minor dari gaster, ada cabang yang menuju ke lien, dan ada cabang yang menuju ke hepar dan duodenum. Kemudian pada sisi yang lebih bawah, ini adalah aorta abdominalisnya. Pada sisi yang lebih bawah, ini adalah cabang yang kedua yang menuju ke anterior dari aorta abdominalis yang disebut dengan arteri mesenterica superior. Dia berjalan di sebelah inferior dari pankreas, berada di anterior dari processus uncinatus yang merupakan bagian dari pankreas. Selanjutnya, aorta abdominalis akan memberikan percabangan pada arteri mesenterica inferior. Hanya saja pada preparat ini tidak tampak kelanjutan dari arteri mesenterica inferior. Pada bagian akhir dari aorta abdominalis, ia akan bercabang secara terminal menjadi arteri iliaca communis. Ini adalah struktur pankreas. Pada bagian ekor atau bagian kauda dari pankreas, ia akan berbatasan dengan struktur lien. Pada posisi yang lebih bawah dari lien, kita dapat melihat ada struktur ren sinistra. Kita dapat melihat di sini ren sinistra akan terhubung oleh aliran darah balik, yakni vena renalis menuju ke vena cava inferior yang berada pada posisi yang lebih dekstra daripada aorta abdominalis. Truncus celiacus memvaskularisasi organ hepar, gaster, pankreas, lien, dan duodenum. Sedangkan arteri mesenterica superior memvaskularisasi struktur jejunum, ileum, kolon ascendens, di sana termasuk cecum yang di sana terdapat appendix vermiformis, hingga ke kolon transversum bagian distal. Arteri mesenterica inferior memvaskularisasi bagian proksimal dari kolon descendens hingga rectum. Arteri testicularis akan memberikan vaskularisasi terhadap testis pada pria. Dia akan masuk ke dalam skrotum melalui kanalis inguinalis. Pada bagian akhir, aorta abdominalis akan bercabang menjadi sepasang arteri iliaca communis. Cabang-cabang dari arteri iliaca communis ini akan memvaskularisasi cavum pelvis dan ekstremitas inferior. Demikian video demonstrasi anatomi cavum abdomen ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan menuliskan di kolom komentar atau bertanya pada forum diskusi. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.